Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kromatografi gas cair yang beranggotakan sebagai berikut. Kromatografi gas merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Kromatografi gas cair merupakan salah satu jenis kromatografi dengan prinsip distribusi partisi, suatu zat terlarut di antara gas yang bergerak dan fase diam cairan yang diletakkan pada zat pendukung inert pada suatu kolom yang panjang. Sejarah perkembangan kromatografi gas. Pada tahun 1903, kromatografi pertama kali dilakukan oleh ilmuwan Rusia. Kemudian pada tahun 1947, ilmuwan Jerman mengembangkan kromatografi fasa padat. Kemudian Archer John yang memenangkan hadiah Nobel untuk penelitiannya mengembangkan kromatografi cair-cair pada tahun 1941 dan mengembangkan kromatografi gas padat, kemudian memproduksi kromatografi gas cair pada tahun 1950. Fungsi dari kromatografi gas cair yang pertama, pemisahan senyawa dalam suatu sampel, yang kedua, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, yang ketiga, pengujian kemurnian suatu senyawa, yang keempat, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, yang kelima, menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Syarat dari senyawa atau cuplikan yaitu volatil, kemudian stabil terhadap panas kurang dari 4.500 derajat Celcius, yaitu senyawa dapat berubah menjadi fase gas atau uap dan tidak terdekomposisi pada suhu tersebut. Instrumentasi dari kromatografi gas cair adalah sebagai berikut. Yang pertama ada carrier gas atau gas pembawa, yang kedua ada fase diam, yang ketiga ada injektor, yang keempat ada kolom, yang kelima ada detektor, dan yang keenam adalah recorder. 1. Carrier gas. Gas pembawa merupakan fase gerak pada kromatografi gas cair dengan tujuan untuk membawa larutan ke kolom. Gas pembawa biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Syarat-syarat gas pembawa untuk kromatografi gas cair yaitu tidak reaktif, murni, dan dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi. 2. Fase diam. Fase diam berupa cairan mikroskopik atau polimer yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Fase diam dipilih berdasarkan kepolaran sampel. Biasanya yang digunakan dalam kromatografi gas cair yaitu dimetilpolisiloksan atau polipenilmetilsiloksan. 3. Injektor. Berfungsi untuk mengintroduksi sampel ke dalam aliran kontinu gas pembawa. Sampel diinjeksikan menggunakan syringe ke dalam kolom. Pada packing kolom yang digunakan syringe 1-5 mikroliter, dan untuk kapiler kolom menggunakan katup split. 4. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada dua jenis kolom yaitu kolom kemas dan kolom kapiler. 5. Detektor merupakan perangkat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluar fase gerak yaitu gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor pada kromatografi adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik. 6. Recorder. Alat perekam menangkap sinyal atau respon dari detektor secara potensial. Bentuk respon yang dicatat yaitu berupa kromatogram yang memberikan hasil pemisahan fisik sebagai deretan luas puncak terhadap waktu. Berikut adalah contoh kromatogram dari kromatografi gas cair. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.